Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Bu Hani selalu mendoakan semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tiap hari kita berdoa ya sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah agar wabah COVID-19 ini cepat dihilangkan oleh Allah, dan sebagai bentuk ikhtiar kita selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya, memakai masker, cuci tangan setelah dan sebelum melakukan aktivitas ya. Semoga semuanya segera normal, kita dapat sekolah seperti biasa kembali. Minggu kemarin Bu Hani sudah menjelaskan tentang tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Kali ini Bu Hani akan menjelaskan tentang mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Nanti kalian bisa mencatatnya di buku yang depan ya, sebagai catatan. Oke, kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Mata pencaharian itu adalah pekerjaan ya. Kalau di zaman sekarang kan banyak sekali pekerjaan ya. Ada sopir, ada guru, ada dokter, ada nelayan, ada polisi, ya, ada penjahit, banyak sekali. Ada pedagang juga. Nah, dulu itu apa sih pekerjaannya masyarakat Arab pra-Islam? Kemarin kita sudah belajar ya, masyarakat Arab pra-Islam berarti apa? Masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam di Jazirah Arab ya. Untuk mempertahankan hidup, mereka juga bekerja agar mendapatkan hasil ya. Penduduk bangsa Arab sendiri itu terbagi menjadi dua, di perkotaan dan di pedalaman. Di perkotaan itu biasanya tempat-tempat yang gampang aksesnya atau gampang jalannya ya, sudah ramai, sudah banyak pemukiman atau rumah-rumah. Kalau di pedalaman itu biasanya daerahnya itu yang terjal-terjal, sulit untuk dilewati, untuk sampai di sana itu sulit sekali. Ini biasanya mereka bekerjanya itu beternak dan bertani. Dan biasanya mereka itu mempunyai gaya hidup yang nomaden, berpindah-pindah. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam adalah berdagang. Nah, ini biasa orang-orang yang berdagang itu biasanya disebut dengan ahlul hadr ya. Ahlul hadr. Nah, berdagangnya ini tidak sama seperti kita ya, sekarang ini punya toko atau di pasar Kliwon sudah punya kios, enggak ya, atau berdagang sambil online, enggak ya. Tapi mereka mereka dalam berdagang itu berkelompok. Nah, kelompok dagang itu disebut dengan kafilah ya. Mereka itu berdagangnya berkelompok, berbondong-bondong, ada sekitar 40 orangan ya. Terus kalau pergi berdagang itu ke negara-negara yang memang ramai sekali orangnya ya. Kalau dulu itu ada di negeri Syam ya. Nah, mereka ini kenapa kok melakukan pengelompokan dalam perjalanan dagang? Karena memang
perjalanannya sangat jauh dan mereka ini membawa dagangan. Perjalanannya itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan di perjalanan, ya. Nah ini, dan di perjalanan itu biasanya banyak sekali rampok yang akan mengambil dagangan kita. Lah kalau kita sendirian, nanti kalau ada rampok, kita tidak bisa membela diri. Tapi kalau kita berkelompok, kita bisa saling membantu. Ya ini bekerja sama di antara sesama pedagang, ya. Kemudian mereka ini berdagang pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu maksudnya adalah bulan-bulan tertentu seperti Dzulhijjah, kemudian Syawal, ya. Bulan-bulan haram itu bulan-bulan tertentu yang memang mereka khususkan untuk berdagang. Kemudian mereka berdagang juga di pasar-pasar yang terkenal seperti pasar Ukas, kemudian pasar Zil Majas dan Madinah. Mereka ini berdagang sampai ke luar negeri, ya, seperti ke Syam, Yaman, Oman, ke Habasyah, ke Mesir, dan ke Sudan, ya. Jadi perjalanannya itu mereka sambil membawa unta, membawa dagangan, banyak orang, kemudian berkelompok dan melakukan perjalanan sampai berbulan-bulan. Nanti di sana juga jualannya berbulan, 1 bulan, nanti mereka balik lagi. Biasanya barang yang mereka jual itu ada kemenyan, ada kain sutra, logam, kulit, kemudian minyak wangi, ya. Dan ketika pulang mereka akan membawa minyak zaitun dan gandum. Jadi mereka itu barter. Karena dulu itu belum begitu ada uang, ya. Mereka barter, menjual kemenyan nanti dibayar sama gandum, menjual kain sutra nanti dibayar sama minyak zaitun. Nah, ini adalah apa itu? Sebagai pedagang atau berdagang. Mata pencaharian yang selanjutnya adalah beternak. Beternak biasanya dilakukan oleh penduduk di pedalaman yang hidupnya nomaden atau berpindah-pindah, karena memang mereka ini mencari tempat yang subur untuk ternak-ternak mereka. Mereka juga mencari sumber air, ya, sumber mata air atau biasa disebut dengan oase untuk kehidupannya. Kebanyakan dari mereka ada yang beternak unta. Unta pada zaman dahulu itu sebagai kendaraan, ya. Kemudian ada juga yang beternak biri-biri. Biri-biri itu seperti kambing, tetapi banyak bulunya, ya. Kalau sudah waktunya, biri-birinya sudah cukup umur, kemudian mereka akan mengambil bulu atau kulitnya atau susunya atau dagingnya, kemudian mereka akan menjualnya. Yang selanjutnya adalah bertani. Pekerjaan bertani ini juga dilakukan oleh penduduk di pedalaman yang hidupnya juga nomaden, karena mereka akan mencari lahan yang subur, kemudian mencari sekiranya lahan yang akan ada curah hujan yang teratur. Nah, ini untuk pertanian mereka. Biasanya mereka itu menanam korma, gandum, dan sayur-sayuran. Daerah di Arab yang subur itu di sekitar Madinah dan di Taif.
Kemudian mereka akan menjual hasil pertanian mereka di kota-kota yang sudah ramai ya, seperti di Mekah dan di Madinah. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya adalah kerajinan. Pada masyarakat Arab pra-Islam ini termasuk tertinggal dari sisi industri kerajinan. Kebanyakan dari mereka ini kerajinannya hanya seputar jahit menjahit dan menyamak kulit gitu loh ya. Kulit itu dikeringkan, nanti dibuat baju atau dibuat buku atau apa gitu. Ya, kebanyakan yang melakukan pekerjaan kerajinan ini adalah orang-orang yang berasal dari Yaman. Kemudian orang-orang yang berada di pinggiran Syam. Ini tadi mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam jika disimpulkan ada 4: berdagang, beternak, bertani, dan kerajinan ya. Jadi dulu sekali itu memang mereka juga sudah bekerja ya, tapi memang mereka itu bekerja sebisanya, semampunya, dan memanfaatkan apa yang ada. Begini sekiranya yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bu Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WA ke Bu Hani ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.